kita tiku sabia ike. Nitueta toa mausa ikere. Ya, weti nituogeno, Yesus nebe nituogeno. Nitueta toa mausa ikere. Ya, weti nituogeno, Yesus nebe Wah. Salve. Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, 9 November 2024, pada Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Sambil kita mempersembahkan intensi-intensi pribadi kita, mari kita siapkan diri kita untuk mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertumbuh dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita hari ini, Basilika Lateran, simbol persekutuan gereja semesta. Dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan bersama, mengisahkan atau menceritakan peristiwa Yesus yang membersihkan bait Allah di Yerusalem. Yesus marah ketika melihat bait Allah itu digunakan untuk berjualan oleh para pedagang. Dalam tindakannya yang tegas, Yesus mengusir orang-orang yang berdagang, serta mengatakan, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku tempat berjualan." Saudara dan saudari, ketika para pemimpin-pemimpin Yahudi berkata atau bertanya tentang otoritas Yesus melakukan tindakan itu, Yesus merujuk pada dirinya sebagai bait Allah yang akan dihancurkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan menunjuk pada peristiwa wafat
dan kebangkitannya. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita bersama Gereja Semesta mempestakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Gereja ini merupakan gereja utama dari semua gereja Katolik dan menjadi simbol kesatuan umat Allah dan kehadiran gereja di dunia. Peristiwa pembersihan Bait Allah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi sesungguhnya memiliki hubungan yang syarat makna dengan perayaan atau pesta yang hari ini kita rayakan, yakni Pesta Pemberkatan Basilika Lateran, di mana kita bersama-sama diajak untuk menaruh hormat kita kepada gedung gereja sebagai tempat yang kudus dan memperdalam pengertian kita tentang gereja sebagai tempat persekutuan dengan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, kita juga bersama-sama diingatkan melalui Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran ini bahwa sesungguhnya gereja adalah tubuh Kristus. Ketika Yesus menjawab pertanyaan dari orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin Yahudi, tentang otoritas yang ia dapat untuk bertindak, Yesus mengatakan bahwa ia akan membangun Bait Allah dalam 3 hari. Yesus menunjukkan bahwa tubuhnya adalah Bait Allah yang sejati, Bait Allah yang sesungguhnya. Ini merujuk pada gereja sebagai tubuh Kristus yang hidup, yang dibangun di atas iman dan dipersatukan dalam Roh Kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, perayaan pemberkatan Basilika Lateran menjadi simbol dari kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus di seluruh dunia. Dengan merayakan pesta ini, kita semua diingatkan untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang satu dan kudus. Selain itu, saudari dan saudara yang terkasih, selain sebagai tubuh Kristus, gereja juga merupakan sebuah kesatuan umat Allah. Basilika Lateran adalah simbol kesatuan seluruh umat Katolik di bawah satu kepemimpinan dan satu iman. Kita dipanggil juga untuk menjaga kesatuan kita ini dengan menjauhkan diri dari segala perselisihan, perpecahan, dan mencari persatuan dalam kasih. Bacaan yang kita dengarkan hari ini juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya gereja bukan hanya bangunan fisik, tetapi merupakan sebuah persekutuan dari orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kita diundang, kita diajak untuk menjaga kesatuan kita dalam gereja, keluarga, dan komunitas-komunitas kita. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui perayaan ini kita semua dipanggil untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus menaruh hormat kita kepada gereja sebagai bangunan fisik, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah, rumah doa, tempat di mana Kristus hadir secara nyata, terutama dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita juga diajak untuk mengingat bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipersatukan sebagai anggota tubuh yang tidak terpecah belah. Kita berjuang, kita berusaha agar penghayatan iman kita agar Kristus sebagai kepala gereja memperkuat iman kita untuk tetap setia dalam gereja kita yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala rahmat, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen-sakramen gereja-Mu, Engkau menjadikan kami kenisa rahmat-Mu dan kelak memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dan semua intensi-intensi kita hari ini dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Kristus dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.